Hai semua, kenalin nama aku Aldo, aku dari tim Defable. Halo semuanya, kenalin namaku Dewi. Di sini aku dari tim The Fable. Pagi-pagi makan nasi. Halo semuanya, namaku Amri. Nah, di sini aku dari tim Defable. Untuk Gamesheet 2025 ini, peran saya adalah game designer. Di sini aku berperan sebagai programmer yang mana untuk mengatur mekanik dan sebagainya. Dan di sini roleku itu sebagai game artist. Untuk latar belakang dari pembentukan tim ini sendiri, awalnya cuman iseng-iseng buat ikut kegiatan kampus tentang game development. Lalu akhirnya kepikiran buat ngajak temen yang jago ngoding dan juga jago gambar buat dijadikan satu tim. Karena ngerasa, oh kalau ngajak ini yang jago ngoding bisa nih, kalau ngajak ini yang jago gambar bisa nih buat bikin asetnya gitu. Akhirnya dicoba buat ngajak, dan alhamdulillahnya mereka mau buat bergabung ke tim ini, dan akhirnya terbentuklah tim Defable ini yang mana berisikan 3 orang, itu saya, Reo, dan juga Dewi gitu. Pada pengalaman saya dalam game development ini adalah dari saya kuliah, di mana saya seorang mahasiswa ilmu komputer di informatika di Universitas Jember, dan di sini saya sudah mengembangkan game dari sekitar semester 5. Oke, untuk pengalamanku sendiri itu aku pernah ngikutin studi independen di bidang game dev juga di Infinite Learning itu di batch kelima. Terus aku juga pernah buat game itu dia project dari fakultas juga, buat sebenarnya buat mata kuliah gitu, namanya capstone project. Terus aku juga ikut Gamesheet bareng teman-teman setim juga. Selanjutnya untuk pengalaman dari aku sendiri, aku pernah ikut studi independen bersama Infinite Learning. Waktu itu studi independen yang batch 5. Lalu selanjutnya aku juga pernah terlibat dalam kegiatan kampus, hitungannya konversi matkul sih, namanya Capstone Project, itu juga buat game. Lalu selanjutnya aku juga pernah terlibat bareng teman-temanku buat ikut kayak game jam gitu. Oke, selanjutnya untuk cara kerja tim. Kalau untuk cara kerja timnya sih sebenarnya tim kami tuh nggak ribet-ribet amat ya. Ya tim kami tuh ngadain meeting, terus kita diskusi gimana gamenya. Ya pastinya awalnya kita nentuin apa temanya dulu, mau tema apa, terus nanti kita diskusi membuat game yang kayak gimana. Nah terus kalau udah selesai itu si game designernya itu buat blueprint ini apa namanya gamenya. Terus nanti kalau udah selesai itu dibagi job desk-nya, si game artisnya nanti buat apa, terus programmernya itu buat apa. Nah kalau aku sendiri kan di sini kan roleku itu sebagai game artist kan ya. Nah di sini tuh job deskku itu ada buat aset. Ya asetnya kayak UI, terus background, karakter, movement, terus apa lagi ya, environment dan lain-lain gitu. Sama kalau pikir-pikir kayaknya cuma itu aja sih. Paling tambahan buat ini, buat apa sih namanya, buat UI, kayak button gitu. Kalau dari roleku sih cuma itu aja sih, apa keseluruhan job desk yang aku kerjain. Terus nanti kalau udah kelar semuanya itu nanti hasil asetnya itu nanti dikasih ke programmernya, temanku, buat dieksekusi. Gitu cara kerja tim kita. Kurang lebih gitu sih. Oke, untuk pertanyaan berikutnya, motivasi mengikuti Gamesheet. Motivasiku sebenarnya aku nggak tahu sih motivasiku apa buat ngikutin Gamesheet ini. Cuman aku diajakin temen setimku itu buat ikutan Gamesheet ini. Jadi kita bentuk tim bertiga
Terus ya udah kita daftar gitu. Nggak apa-apa lah ya, sambil nambah-nambah pengalaman juga buat bikin game, karena itu bagus banget guys, bagus banget buat experience kita gitu guys. Kemudian untuk motivasi saya untuk mengikuti Gamesit 2025 ini adalah untuk meningkatkan pengalaman saya dalam bidang game development serta untuk menambah skill saya dan tentunya untuk memenangkan Gamesit ini. Selanjutnya adalah motivasi untuk mengikuti Gamesit, yang mana yang paling utama motivasi saya untuk mengikuti Gamesit ini adalah untuk belajar ya, karena saya yakin ilmu yang saya punya itu masih belum terlalu besar dalam dunia game development. Maka dari itu dengan mengikuti Gamesit ini saya yakin saya bisa menyerap banyak ilmu dari teman-teman semuanya. Lalu selanjutnya adalah untuk menambah portofolio saya. Dengan mengikuti Gamesit 2025 saya bisa menambah portofolio game development saya dengan saya membuat game baru, lalu menambah pengalaman baru. Itu bisa jadikan nilai plus untuk portofolio di game development saya ke depannya. Dan di sini tentu saja saya dan juga rekan-rekan saya berkomitmen dalam menyelesaikan proyek dan mengikuti semua rangkaian kegiatan dari Gamesit 2025.